Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Tabiat yang disetujui sorga. Ayat intinya diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Keterangannya, Yesus yang agung di sorga telah meninggalkan suatu teladan bagi orang-orang muda. Ia bekerja dalam bengkel di Nazaret untuk nafkahnya sehari-hari. Ia tunduk kepada orang tuanya dan berusaha tidak menggunakan waktunya sendiri atau menuruti kehendaknya sendiri. Dengan suatu kehidupan yang manja, seorang muda tidak pernah akan mencapai derajat tertinggi sebagai seorang manusia atau sebagai seorang Kristen. Allah tidak menjanjikan kepada kita serba mudah, terhormat atau kaya dalam pekerjaannya, tetapi Ia memastikan kepada kita bahwa semua berkat yang dibutuhkan akan menjadi milik kita disertai aniaya, dan di dunia yang akan datang hidup kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada yang kurang daripada penyerahan seluruhnya kepada pekerjaannya akan diterima Kristus. Inilah pelajaran yang kita masing-masing harus pelajari. Kita telah menandai ilustrasi-ilustrasi kuasa yang teguh, prinsip keagamaan yang menunjang. Lobang singa yang menganga tidak dapat menahan Daniel untuk berdoa setiap hari. Atau dapur api yang menyala-nyala dapat menakut-nakuti Sadrak dan teman-temannya untuk menyembah sujud kepada patung berhala yang didirikan oleh Nebukadnezar. Orang-orang muda yang mempunyai pendirian teguh akan mengelakkan kesenangan, menahan sakit, dan berani walaupun masuk kurungan singa dan dapur api yang menyala-nyala daripada kedapatan tidak benar pada Allah. Ikuti tabiat Yusuf. Kebajikan diuji dengan keras, tetapi kemenangannya sempurna. Pada setiap titik, orang muda yang mulia itu tabah melalui ujian. Prinsip tinggi dan tak tergoyahkan yang sama muncul pada setiap kesukaran. Tuhan beserta dengan dia dan firman-Nya adalah hukum. Mereka yang mempelajari Alkitab, meminta nasihat Allah dan bergantung atas Kristus akan disanggupkan bertindak dengan bijaksana pada segala waktu dan dalam segala keadaan. Prinsip-prinsip yang baik akan tergambar pada kehidupan yang nyata. Hanyalah dengan membiarkan kebenaran untuk masa kini diterima dengan senang hati dan menjadi landasan tabiat, maka itu akan menghasilkan keteguhan cita-cita di mana daya pikat kesenangan, kebiasaan yang pancaroba, perasaan cinta dunia, keinginan hati sendiri untuk pemanjaan diri tidak berkuasa untuk mempengaruhi. Pertama-tama keyakinan harus diterangi, kemauan harus ditaklukkan, kasih akan kebenaran dan perkara yang benar harus memerintah dalam jiwa, dan suatu tabiat yang dapat disetujui sorga akan muncul. Tabiat yang disetujui sorga yang telah diberikan contoh oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Daniel, Hananya, Misael, Azaria, bahkan Yusuf, bahkan pejuang-pejuang iman lainnya, seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi kita.
Karena kenapa? Tidak ada tabiat yang tidak sesuai dengan tabiat sorga bisa berada di sorga. Haruslah tabiat kita sesuai, setuju dengan tabiat sorga. Barulah kita bisa berada di sorga. Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, keteguhan, prinsip yang kuat mempertahankan kebenaran harus menjadi bagian umat-umat Tuhan, terlebih khusus rekan-rekan orang-orang muda. Karena kenapa? Seperti Daniel, lubang singa yang menganga yang menjadi ancaman bagi dia tidak membuat dia ragu untuk berdoa kepada Tuhannya. Misael, Hananya, Azaria, walaupun ada dapur api yang menyala-nyala yang dipersiapkan untuk orang yang tidak menurut, tidak menggetarkan iman mereka untuk sujud menyembah kepada patung yang Nebukadnezar dirikan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, pertama-tama keyakinan harus diterangi, kemauan harus ditaklukkan, kasih akan kebenaran dan perkara yang benar harus memerintah di dalam jiwa, dan suatu tabiat yang dapat disetujui sorga akan muncul. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, tabiat kita semakin hari semakin serupa seperti tabiat Kristus, tabiat yang dapat disetujui oleh sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, kami bersyukur pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kami bahwa ketika cobaan demi cobaan, tantangan demi tantangan seharusnya tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gentar untuk mempertahankan iman yang kuat, prinsip yang teguh untuk tetap setia kepada sebagaimana teladan yang Kau telah berikan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kuat kuasa sorga, agar dengan pertolongan Tuhan, tabiat kami hari demi hari akan semakin serupa sama seperti tabiat-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami bisa lebih peka untuk mengerti rencana Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua dipersiapkan untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang kami alami ya Bapa, kiranya Engkau berkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Kami semua dimampukan dalam pergumulan tantangan apapun yang Kau izinkan kami alami, untuk tetap terus berserah dan terus mengandalkan Engkau, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.